Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadza bi nuril ma'rifah wa ilmil mukasyafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim, iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, ikhwanu fillah, wabil khusus yang saya hormati dan saya muliakan Kakanda sahabat selaku wali kota Balikpapan. Saya panggil Kakanda karena beliau tadi menutup dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Semoga beliau selalu diberikan keberkahan hidup, kesehatan, hingga dalam menjalankan amanah yang telah dianugerahkan oleh Allah bisa menjadi jalan meraih syafaat di yaumil akhir insyaallah. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Camat, alhamdulillah beliau hadir bersama kita, Bapak dan Ramil, Bapak Kapolsek, Bapak Lurah beserta Ibu anggota DPRD dan seluruh hadirin wal hadirat, wabil khusus para asatis dan asatizah, para tokoh masyarakat, dan terkhusus kepada lajnah panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya saya biasanya kalau ceramah duduk, cuma karena ini disiapkan mimbar, saya diberi nasihat oleh ulama kita, beberapa ulama mursyid itu menyampaikan bahwa kenapa pengajian duduk itu lebih berkah ilmunya, karena kalbu kita lurus dengan jamaah. Itu sebenarnya, makanya itulah salah satu sunnah yang tidak boleh sebenarnya kita tinggalkan, kecuali khutbah tidak apa-apa pakai mimbar, tapi tidak apa-apa. Saya pakai bahasa Indonesia ya. Ya campur. Sebenarnya ribuan pemimpin lahir sebelum Rasulullah dilahirkan, dan jutaan pemimpin lahir setelah Nabi wafat. Tapi dari semua pemimpin yang ada, ulama kita membagi beberapa kategori. 25 nabi dan rasul, 24 selain Rasulullah, itu disaring. Sebenarnya semua nabi bisa diperingati kelahirannya sebagai maulid, tapi ulama kita mencari mana yang mestinya diperingati. Maka dari semua nabi dan rasul yang tercatat di dalam Al-Qur'annya 25 itu, dipilihlah 5 orang khusus yang disebut dengan ulul azmi. Dari 5 ini kemudian disaring mana yang paling banyak kebaikannya dan paling sedikit kekurangannya, kesalahannya. Muncullah 2 nama, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kedua adalah Nabiullah Isa alaihissalam. Maka 2 orang inilah yang diperingati kelahirannya di muka bumi.
Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan peringatan Maulid Nabi, Nabi Isa dengan peringatan Natal. Dua ini yang diperingati. Selain dari itu, yang diperingati adalah kematian. Gus Dur itu diperingati haulnya. Ki Hasyim Asy'ari yang diperingati haulnya. Para habaib, para waliullah itu diperingati kematiannya, bukan kelahirannya. Jadi kebalikan. Ya jadi gak tahu okonino iperingati kelahirannya kalau dia sudah wafat, kecuali Rasulullah dan juga Nabi Isa alaihissalam. Magi nangka kelahiran Nabi diperingati bukan kematiannya. Itu pesan bahwa Rasulullah tidak pernah wafat untuk umat. Beliau selalu hidup. Nareko angka tahu maka damati nabita, maka itu keliru. Jasadnya memang telah dimakamkan di Madinah, tapi ruhnya, nurnya akan selalu berkeliling untuk umat. Seandainya beliau wafat sebagaimana kita, maka gelar untuk beliau adalah almarhum. Tapi malaikat Jibril memerintahkan bukan almarhum untuk Rasulullah, tapi menggunakan kalimat al-Mustafa. Makanya ketika kita kirim Fatihah kepada Rasulullah, kita mengatakan ila hudratin nabil Mustafa. Itu hanya beliau. Yang kedua, kita kaji dalam sisi bahasa nahwu sharaf. Kalimat alaika dalam gramatika bahasa Arab itu adalah mukhatab. Makanya ketika Mas Sempajang kita baca tahiyat, agak pau assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalimat alaika itu adalah mukhatab. Tidak diucapkan alaika kecuali yang disalami hadir di hadapan orang yang mensalami. Ya natuna kada tahu pandita pa hakiki. Aja mu beres salami nadita narekode mu pahadir. Makanya orang yang baca tahiyat itu at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah singgah. Karena itulah ucapannya Nabi kepada Allah ketika Isra dan Mi'raj. Ketika dia berhadapan langsung dengan Allah, maka dia minta at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Allah mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasulullah mengatakan assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Makanya kemas sempajangi aja tepasi sambungir. Hingga tahu aja yang wajib tahiyatul barakatuh salam Rasulullah ini. Ada kalamullah, ada kalamul Rasul. Pisahkan itu, ada sakta di tengah. Saya tidak bahas terlalu jauh, nanti pusing kalau masuk ke sana. Yang saya ambil nyerempet ke bawah sedikit. Rasulullah itu ada dua. Yang pertama adalah Nurul Muhammad. Yang kedua adalah Rasulullah yang dilahirkan dalam keadaan jasadnya. Nurul Muhammad itu hadir sebelum ada kitab. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Ini ayat. Qad ja'akum minallahi, telah datang dari Tuhanmu nurun, cahaya. Itulah yang dimaksud dengan Nurul Muhammad. Itulah yang dimaksud dalam hadis qudsi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul makhluk. Seandainya tanya iko Muhammad, Allah ulang 3 kali baru dia mengatakan aku tidak menciptakan sesuatu di muka bumi. Makanya likulli syai'in wa min nuri Muhammad. Segala sesuatu itu bersumber dari nurnya Rasulullah. Nabi Adam sempat protes karena Nabi Adam itu sudah disuruh salawat, padahal dia diciptakan pertama. Uqilalan nasuruga isuri mas salawat lalu minta salawat engkau Adam kepada Ahmad. Agar nasa Nabi Adam, wahai malaikat, ada yang diciptakan sebelum aku.
Kan aku yang pertama. Malaikat mengatakan ada. Dia adalah Nurul Muhammad. Nabi Adam ingin melihat dan diperlihatkan di bawah sayapnya malaikat Jibril. Dan disitulah Nabi Adam mencelupkan kepalanya ke bumi. Nabajuru ulunna, dan matanya buta. Dalam riwayat Risalah Qushairi itu disampaikan, matanya buta ketika dia mengangkat kepalanya. Maka disitulah dia membaca marhaban bika ya habibi qurrata aini ya Rasulullah. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis. Siapa yang mendengarkan azan ketika namaku disebut, dia mempertemukan kedua ibu jarinya, kemudian dia mencium ke hidungnya dan membaca salawatnya Nabi Adam ini, dia usapkan ke matanya 3 kali, maka demi Allah dia tidak akan buta hingga dia wafat. Itulah yang dipakai kalau tidak mau pakai kacamata. Itu doanya. Makanya ketika muazzin mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kapasi runtuh dua kenukuk imanta timau yuk ingat tanapa tasusun hukumat. Agi baca marhaban bika ya habibi qurrata aini ya Rasulullah. Apa lagi? Depa. Nah, kalau tidak hafal itu pakai yang kedua. Kalau berwudu jangan tutup mata ketika membasuh. Itu obat. Ya komat julu mata ki aja tertutup mata tak buka. Orang yang melakukan itu tidak akan buta matanya. Kalau masih tidak mampu, pakai yang ketiga. Ketika membaca Al-Quran, tapi nanti baca Al-Quran, ketemu ayat di dalam Al-Quran Sami'un Basir, sehingga letakkan kedua ibu jari di 2 lapas itu, kemudian masukkan ke langit-langit, usapkan ke mata sambil bersalawat, kemudian tarik ke ujung kuping telinga, tekan, baru baca la haula wala quwata illa billah. Dena buta yaitu tauhid, deto nama taru-taru nadi surah Mesir pengalatan. Itu obat yang diajarkan ulama kita. Ya kode mau patulay pakai yang keempat. Loki oko toko kacamata manuk kalau bawah. Kalau baca-baca. Makanya semua nabi itu punya salawat, termasuk Nabi Allah Ibrahim. Tadi Bapak Ketua Panitia itu mendoakan kita mudah-mudahan bisa umrah. Itu ada kuncinya Pak. Ketika kita tawaf wada, kalau ada rezeki ke Mekah karena suci, ketika tawaf wada, angkat tangan di hadapan Ka'bah, kemudian baca salawatnya Nabi Ibrahim yang ditulis di pintu Ka'bah itu. Simak Ka'bah. Di situ di pintu Ka'bah ada tulisan itu 4 baris, ambil yang pertama. Itu 400 ulama melakukan pertemuan, baru diletakkan kalimat itu paling atas di pintu Ka'bah. Dia itu simak Ka'bah. Baca di antara tangan, kemudian usapkan ke muka, baru berdoa. Insya Allah tidak akan meninggal orang itu kecuali dia bisa kembali mengusap Ka'bah. Itu doanya itu pendek. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'id. Yang membaca 100 kali sesudah sholat duhur, maka dia tidak akan pernah pakai hingga dia meninggal. Itu janji Nabi. Apa lagi? Dah hafal? Itu. Jadi buka saja gambar Ka'bah kalau ada, di situ ada tertulis paling atas. Kemudian ini salawat para nabi. Makanya Rasulullah ya kutuma salawat ala nabi itu ada 2 salawat. Ada salawat yang bentuknya bentuk lampau, dalam agama disebut dengan fi'il madhi. Ada bentuk fi'il mudhari, sekarang dan akan datang. Makanya yang kata salawat kumampakan deki kalau dalam Maulidul Barzanji kita baca sallallahu ala Muhammad. Itu adalah salawat Jibril. Magin atau maka ada salawat Jibril karena belum lahir jasadnya Rasulullah itu sudah disalawati.
Makanya bentuknya fi'il madhi. Karena nurnya yang lahir baru disolawati. Dari situlah menggunakan kalimat fi'il madhi. Makanya sallallahu ala Muhammad disebut dengan salawat Jibril. Kalau orang bangun masjid dan tidak mau selesai, bacakan 1000 kali, insya Allah jalan kembali. Iya, ada perempuan tidak bisa laku-laku, baca 1000 kali. Iya, itu salawat Jibril itu. Dan salawat Jibril inilah yang bisa mempertajam mata batin. Karena nurnya Rasulullah akan terkoneksi dengan orang yang membaca itu. Itu salawat. Makanya ulama dalam tirakat itu mengajarkan ketika kita berjalan, angkat kaki kanan baca Allah, angkat kaki kiri baca Muhammad. Kalau kita duduk, napas keluar baca Allah, kalau ditarik baca Muhammad. Supaya tidak pernah lepas dari zikir kita jalan ataupun duduk. Itu gampang sebenarnya, cuma kalau lihat HP sudah hilang. Kemudian sebenarnya Rasulullah, kalau kita mau kaji lebih mendalam, kita mau kaji, istilahnya hakikatnya kita mau kaji, segala sesuatunya dari situ. Jadi hukum alam itu tidak minta, tidak ada segala sesuatu, tanaman apapun itu dari Nur Muhammad. Binatang itu dari situ semua, dari tetesan nurnya Rasulullah. Makanya kita ini Pak punya 4 unsur. Yang pertama ada rahasia, rahasia itu disebut Nur Muhammad. Makanya bapaknya ruh itu adalah Nur Muhammad. Bapaknya tubuh kasar ini itulah yang di dunia, tapi bapaknya ruh kita itulah Nur Muhammad. Maka dia nanti kega yasar rahasia dan rahasia Nur Muhammad. Ini yang saya harus jelaskan supaya orang tidak salah paham, karena banyak yang salah paham tentang ini, sehingga ada sampai-sampai ada yang tidak sholat, ada yang ini jadi masalah. Kemudian ada ruh. Ruh itu kan ada 3. Kalau ulama kita kadang membagi idhofi kalim dengan hayat. Dari sinilah ada istilah-istilah yang kemudian berjalan. Latu memang kurang berjuka. Kan bisa begitu. Sebenarnya kalimat itu tidak salah. Di dalam agama itu diterangkan rinci Pak. Cuma orang tua dulu tidak kaitkan dengan dalil karena dia pakai bahasa Bugis. Iya. Semua apa ada. Ya ke dalam tuh memang nampak juga kegayasa. Sebenarnya kan ada namanya ruhul lafsiyah. Ketika kita membaca Bismillahi tawakkaltu 'alallahi, ada kalimat huruf lam alif itu begini. Alifnya itu kan begini. Itu huruf la itu orang duduk. Alifnya ini adalah ruh. Makanya titai alih talatuk salama nampak tagad kardewa. Ya narona ke dalam tuh memang kalau dalam ilmu hikmah, para ahli hikmah itu dia mengatakan Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la napajokai alif ni telatu okoro napanagat tarewa haula wala quwata illa billah. Kalau dia naik pesawat dia tarik napasnya, kalau masih ada nyangkut baru masuk lagi maka dia mujokka, itu tanda musibah. Apa makadai makalat tersebut. Kalau lewat darat dan laut keluarkan. Kalau kau keluarkan kemudian ada yang nyangkut baru ini, jangan berangkat dulu. Ya itu nak kada palaba musibah nampak kau laut. Itu maksudnya. Itu sebenarnya di ilmu hikmah. Cuma kadangkala ilmu ini jadi masalah. Termasuk kan kita biasa sering pakai istilah agak sempajat tepat tuh. Padahal di dalam kitab Hiyaliddin itu ada tentang bab niat. Sempajat tepat itu ada di dalam kitab Imam Al-Ghazali. Tapi dia bahas di bab an-niyah. Kalau kita sholat duhur di sujud terakhir, niatkan memang kita untuk sholat asar. Makanya kalau meninggal, maka kita meninggal dalam perjalanan menuju ke sholat. Itu kira-kira paham sampai situ ya. Sebenarnya makanya Rasulullah dalam hadis mengatakan umatku adalah umat yang paling beruntung
karena dia meninggalkan satu kebaikan menuju kebaikan yang lain. Makanya ketika engkau wafat tapi sudah berniat mau sholat asar, maka Allah catat sebagai pahala dan itu akan berjalan hatta yaumil qiyamah. Itulah sehingga dalam ayat dikatakan innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Nah, ini nih yang kalau ulama kita kan. Tapi saya santai saja kalau bahas begitu Pak. Tidak usah terlalu ini orang. Tidak usah. Istilahnya yang penting terpahami arahnya agama ke sini. Ya. Bahkan kalau kita buka kitab Ta'limun Ta'lim, kita buka kan Sunnah Jawa Surur karangannya Syekh Abdul Hamid Al-Qudsi, itu semua lengkap penjelasan. Makanya ulama kita dari dulu yang baca kitab ini itu tidak perlu menyalahkan. Yang menyalahkan itu yang baca ensiklopedia bid'ah. Itu yang menyalahkan terus. Makanya agama ini kan lengkap Pak. Kenapa tidak boleh sandar di daun pintu? Tidak boleh. Bersandar di daun pintu itu menolak rezeki 40 hari. Kalau kita buka kitabnya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari itu ada. Kita buka kitabnya Imam Sarnuji itu ada. 12 perbuatan yang menolak rezeki selama 40 hari. Dan itu bisa membuat orang fakir. Yang pertama sandar di daun pintu. Yang kedua menggunakan pakaian yang sementara dipakai sebagai lap. Kadang kan handphone kita lapkan di baju. Itu pantangan itu. Iya, kacamata biasa dilap di baju. Itu pantangan. Itu hadis itu Pak. Orang tua dulu mengatakan pemali karena dia tidak tahu kalimat pemali adalah kalimat yang paling bijak untuk melarang melakukan sesuatu. Kan begitu. Itu hadis Pak. Dalam kitab Ta'limun Ta'lim kita bisa buka. Di kitab Ta'limun Ta'lim Imam Sarnuji itu ada. Kalau Hadratus Syekh Hashim Asy'ari juga ada. Tapi itu Imam Asy'ari 8. Hadratus Syekh Hashim Asy'ari itu tulis 8. Imam Sarnuji tulis 21. Termasuk itu tadi, menjadikan baju yang sementara dipakai sebagai lap. Ini yang paling banyak perempuan. Ambil cangkir, ada debunya, dasarnya dia tarik. Makanya kalau menjual tidak mau laku-laku barangnya, dari sini sebenarnya. Yang ketiga, pakaian yang sudah dipakai dengan alasan mau dicuci itu dijadikan lap. Pantangan. Jangan pakai cari rezeki Pak. Jangan. Kan biasa itu. Dia buka bajunya maka dah bisa saku baju baru itu jangan dulu kan. Pantangan. Jangan coba-coba. Kemudian membuka jendela sudah salat asar sampai maghrib itu membuat jin itu masuk ke dalam rumah, menggantung pakaian bermalam di luar rumah. Itu ditempati jin dan itu biasa ada orang sakit dadanya kemudian meninggal. Itu jin pakaian. Makanya Aisyah mengatakan pakaian yang bermalam di luar rumahmu maka hendaknya kau cuci kembali baru kau pakai. Itu pantangan itu. Kemudian sisir yang sudah patah giginya itu jangan sekali-kali dipakai. Iya. Kalau di sini nak pakai mau dimanjakan, itu tidak bisa Pak. Iya. Banyak ulama kita mengatakan coba tes. Kalau tidak percaya tes itu. Ya kong agak melo guru sudah berkaitan rezeki ala ko jak kapolo di sini mau jak kay napa ko joka din selesai. Iya. Orang tua dulu mengatakan pemali, tapi sebenarnya kita dalam hadis memang ada. Saya punya satu kitab itu Bapak ensiklopedia hadis Nabi. Yang kurang lebih 600.000 hadis Nabi di dalamnya. Itu menjelaskan betul itu. Cuma kitab ini tidak terlalu rinci diklasifikasikan. Hanya kitab seperti Sahih Bukhari itu dia satukan. Tapi untuk pembahasan tidak. Makanya penting bahwa agama ini sudah sempurna sebenarnya. Istilahnya orang tua kita dulu. Kenapa sunnah-sunnah Nabi itu penting? Banyak sekali hikmah di balik perintah agama itu luar biasa. Kenapa kalau makanan, Pak, kita dilarang menyeberang mengambil makanan yang jauh? Kenapa Nabi larang? Tangan kita kan biasa seperti eskavator. Ya.
Karena itu yang menyebabkan rezeki itu jauh. Maka itu pandrita ya nang katau ya yang puyolo nanala dale itu lawi. Tapi ya kamu patek kay limamu dia namanya madap itu dale. Itu hikmahnya. Kenapa perempuan kalau makan disuruh tutup mulutnya? Hanya menyuap dia membuka. Kalau mengunyah tertutup. Ajar. Kenapa? Supaya suaminya setiap malam pengantin baru. Kalau mau tahu. Itu. Ini kan yang banyak orang tidak tahu, Pak. Makanya ulama kita hikmah di balik perintah itu luar biasa, Pak. Saya kemarin sempat mengkaji satu kitab di Bira karena belajar tasawuf sama guru Tasir Muhammad Nur. Setelah itu lanjut ke guru Taqi Ahmad Sanusi Dahlan. Ternyata dalam perintah-perintah agama itu kalau kita kaji betul, itu hikmahnya luar biasa. Saya kemarin sempat ngaji satu kitab kecil itu tentang akikah. Akikah ini luar biasa, Pak. Tapaul Nabi yang paling banyak itu dalam akikah. Makanya Aisyah mengatakan anak Nabi SAW yuhibbu tapaul. Rasulullah itu suka sekali tapaul. Orang Buddhis mengatakan senus-senun. Tahu? Senus-senuran. Senus-senuran itu adalah makna yang melahirkan doa. Makanya orang tua dulu kalau ada uangnya angkanya 77 pasti dia simpan. Agak nasang, wah Indo di iya 77 salaman kamu piadiku dia nasalai kak di tidak salah itu. Tapi kalau kita buka di kitabnya Imam Sarnuji dalam kitab dalam kitab kan Sunnah Jawa Surur karangan Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi. Ulama ini menulis lebih 1000 kitab dan termasuk yang dipakai di Tanah Bugis itu kitabnya. Apa prinsip dia? Ternyata angka 7 itu adalah angka pilihan Tuhan. Kenapa? Sujud itu 7 anggota tubuh, 2 tangan, 1 kepala, 2 lutut, 2 kaki. Tawaf itu 7 putaran, sa'i itu 7 putaran. Dalam 1 minggu itu 7 hari perputaran. Kemudian langit itu 7 lapis, tanah itu 7 susun. Kemudian rakaat sholat itu 17, di dalamnya ada angka 7. Lahir ketika anak lahir 7 hari suruh akikah, tambah 7 hari baru akikah, tambah 7 hari baru akikah. Kenapa 7? 7 tahun umurnya suruh dia sholat. Kenapa dia pakai angka 7? Ini yang banyak orang tidak tahu. Tapi saya tidak bongkar ke atasnya, bahaya. Ya, yang saya ambil yang jalur lurusnya saja. Ini ulama kita itu sudah kaji, Pak. Makanya 7 bulan kandungan itu syukuran. Kenapa? Karena di situ akan ditambah 7 hari kelahiran akikah. Begitu. Kalau tidak sempat tambah 7 hari, belum sempat tambah 7 hari. 7 tahun umurnya suruh sholat. Kalau 10 tahun pukul kalau tidak sholat. Kenapa? Karena dia menghadapi 7 tahun kedua 14. Kalau ada anak sudah telaten sholatnya dari 7 tahun, 10 tahun sampai 14, lewat 14 tidak usah suruh sholat karena dia akan istiqomah sampai mati. Tapi kalau ada anak bolong-bolong sholatnya sampai 14, maka sampai mati selalu bolong-bolong. Kecuali dikadar betul sampai 21. Maka semakin lompat waktu sholat, maka semakin susah diatur. Itu aja kuncinya, Pak. Makanya istiqomahnya cuma 3 tahun. Kenapa disuruh pukul di 10 tahun? Pukul kalau tidak sholat. Karena 10 sampai 14 mesti istiqomah. Kalau di situ sudah lolos, kau sudah tidak capek. Coba hitung sekolah. 7 tahun umurnya anak masuk SD, 7 tahun masuk SMP, 7 tahun masuk perguruan tinggi, 7 tahun setelah itu suruh menikah. 21 sampai 28. Kalau dia tidak menikah, maka dia tidak mau menikah 28 sampai 35. Di situ kunci. Jadi anak-anak dia nak tinggal ke 20 sih dia tu 22, baki tangga buat tinggal ke 22 lah tu 35. Malas itu. Tapi nanti 40, 35 sampai 43 ke bawah baru dia mau menikah. Makanya orang yang biasa sudah menikah itu di umur 40 muncul lagi mau menikah.
Karena muncul tahap fase kedua. Itu hitungan, Pak. Tadi coba lihat, saya diajarkan sama Gorota. Coba lihat, kalau mau lihat orang sukses di bawah 43. Kalau dia tidak sukses di bawah 43, maka la haula ke atas. Itu. Orang kaya bisa dideteksi di bawah 43. Kalau dia kaya di bawah 43, insya Allah dia akan ke atas. Bisa bertambah. Tapi kalau dia jalan-jalan di bawah 43, maka dia akan selalu ke atas. Itulah orang yang sudah ditakdirkan begitu kehidupan. Di situ dilihat. Makanya orang Jepang itu tahu sekali orang hebat. Karena di situ dia deteksi. Dan itu ilmunya orang Islam. Ini makanya kalau kita kaji ke dalam, tapi saya tidak, kan di situ ada tambahan 43 ke atas tambah 7 kalau dia tidak kena penyakit parah berarti umurnya masih tambah 7 tahun ke depan. Tapi kalau dia kena penyakit di situ drop, lihat. Kalau dia napasnya tersendat agak berat berarti 7 tahun ke depan dia akan tersiksa. Di situ kuncinya. Yang penting antar. Jadi inilah yang biasa saya punya guru itu di pondok, dia kasih tahu saya. Kalau saya tidak meninggal 2 tahun ke depan ini, maka umur saya bisa tembus sampai 58. Tapi kalau saya sakit nanti di akhir tahun ini, maka umur saya tidak sampai di situ. Dan ternyata betul. Dia sakit, langsung dia katakan, jagain pondok enak. Kenapa? Karena dia sudah tahu. Itu hitungan Pak luar biasa. Jadi sebenarnya ulama kasih tahu saja nanti jatuh. Ditambah air pun saya tidak tambah waktu. Pak Wali ini pasti capek karena beliau baru saja datang dari umrah. Saya tidak lama ceramah, ini sudah setengah jam lebih, hampir 1 jam ya. Karena tadi saya ceramah jam 10.15. Ini jam 9.15. Ini sudah hampir ya, tinggal 15 menit, ini sudah 1 jam. Jadi sebenarnya dalam Islam ini Pak, makanya dalam tapaul, saya kasih tahu, tapaul yang paling saya dapatkan itu luar biasa Pak, dalam akikah. Coba Rasulullah mengatakan ketika engkau mengakikah anakmu laki-laki, 2 kambing yang paling afdal. Tapi ketika 2 kambing, usahakan kambingnya sama besar. Karena kapan tidak sama besar, maka cukup 1 yang kau masukkan. Karena kalau anakmu tidak bisa berlaku adil. Itu pesan Rasulullah. Kadang kita akan memiliki bebek di baraja di badan nih. Yang penting nasa 2, pasti tidak adil itu nanti paling besar. Ya nama pakai waris kita itu mencicik. Dari situ lagi. Kalau anak perempuan itu 1 kambing atau domba, tapi periksa kaki depannya. Cari yang kaki depannya itu sama besar. Dari 10 kambing, Pak, paling tinggi 3 itu yang sama besar kaki depannya. Itulah untuk akikah anak perempuan. Tidak sembarang. 60 potongan tulang tubuh tulang kambing, anak pun itu 60 potongannya. Jangan patahkan tulangnya yang memanjang dan jangan kau remuk tulangnya yang bundar, supaya anakmu utuh, tidak patah tulangnya hingga dendeng. Itu sudah dijanjikan. Makanya kalau akikah itu kulitnya dipakai membungkuskan tulangnya baru ditanam, supaya anak kita tidak kena penyakit kulit. Baru masak dengan masakan yang manis, jangan pedis, supaya tidak ada yang membenci anakmu kalau ketika dia besar. Yo pwede itali mapesen. Kontrol atau lido cili na may pasigilingan. Apa gitu? Kemudian Rasulullah mengatakan antar dan bawakan. Makanya akikah dengan kurban bedanya. Kalau kurban bagikan mentah, kalau akikah masak dan antarkan. Kenapa? Lebih banyak yang menikmati dan kau antarkan, maka anakmu akan semakin sukses. Yang paling parah, jangan terima upah pada saat akikah, aja terima pas solo. Bukan haram,
hakikai bi anakna, na dia tarima pas solo, kita itu anak, dia pernah selesai makuliah dan kejaman-jaman kaya. Itu kuncinya, Pak. Kau tidak urus rezekinya anakmu, dia akan mengurus sendiri rezeki. Di situ kuncinya. Makomoro berarti sama hakikat. Dek. Nah, makanya bikin lagi. Kenapa tidak bisa jadi Pak Ustaz? Ya kasih menikah bapaknya. Makanya bahkan dalam hubungan suami istri itu diatur agama, Pak. Diatur. Cuma sekarang ini akhir-akhir ini selalu mengatakan malam Jumat. Padahal yang semestinya itu ada hadis, itu isyarat. Tempat yang paling bagus, waktu yang paling bagus berhubungan itu sesudah duhur. Kenapa sesudah duhur? Itu ada hadis isyarat. Saya lupa nama kitabnya, tapi saya pernah kaji sama ulama kita. Ada nasihat minta, ketika engkau ingin masuk ke dalam kamar ibu bapakmu di siang hari, maka ketuk pintunya. Itu isyarat. Kenapa siang yang dia sebut? Kenapa bukan pagi dan malam? Itu isyarat. Ini. Makanya sudah dulu. Yang kedua, sebelum dan sesudah sholat subuh. Kenapa? Karena di situ syahwat menurun. Makanya di kitab Hiyaliddin, kalau mau berhubungan yang paling aman untuk anak bisa jadi ulama, setelah pas berpuasa, pas buka berhubungan. Di kitab Hiyaliddin itu ada. Kenapa? Karena orang yang berpuasa itu terkendali syahwatnya. Yang kedua, syaitan tidak bisa mengganggu. Itu kuncinya. Oh. Kemudian, kenapa Rasulullah menyuruh kita berwudu sebelum berhubungan? Sebenarnya wudu itu Pak satu, tapi manfaat wudu itu sejuta. Makanya ulama kita mengatakan, yang satu itu wudu itu bisa melahirkan berbagai macam hikmah dan barakah. Kenapa kita kalau mau jalan disuruh berwudu? Kenapa kalau mau sholat disuruh berwudu? Kenapa kalau mau potong kuku disuruh berwudu? Itu semua ada hikmahnya. Kenapa kalau mau berhubungan disuruh berwudu? Karena wudu itu dijaga oleh malaikat. Ada sejarahnya sahabat Nabi pergi sholat subuh kemudian dihadap. Padahal Yahudi waktu itu paling ganas mencari orang Islam. Tidak ada. Karena Rasul sudah mengatakan, berwudulah kalian di rumah kemudian berangkat ke masjid. Karena itu akan selamat dalam perjalanan. Makanya kenapa Nabi minta sebelum kita berangkat berwudu? Ini kuncinya. Saya punya satu amalan Pak, bisa dipakai dan saya sudah buktikan ini. Kalau berangkat ke satu kampung kemudian terlambat dan sudah melihat jam ini tidak bisa sampai, pasti terlambat. Berwudu, baru angkat kedua tangan, ambil air yang di ujung sini. Itu kalau kita baca doa wudu itu ada air di sini agak dari. Kemudian pas di ujung kiri, ambil kiri kanan, ambil yang di hudud, gabungkan. Baru bacakan sholawat 7 kali baru berdoa. Insya Allah bisa sampai tepat waktu. Jam itu bisa berhenti Pak. Oh itu dipakai. Iya. Ulama kita dari dulu mengajarkan itu. Kena tu nak kadaya tu jenne enak, angkat tu jenne mampalat. Itu dimasuk. Itu dulu orang Pak tarekat tirakat itu. Saya itu selalu mengajarkan dengan gampang karena saya dapat dengan mudah sama ulama. Sebenarnya saya kemarin paling senang itu di Batu Licin. Saya ini sudah 14 hari tidak pulang. Dari Pekanbaru kemudian Batam, dari Batam ke Palembang, baru ke Timika, ke Papua, dari Papua kemudian ke Palembang, kemudian Jakarta Pusat. Baru datang ke Morowali, baru kembali ke Batu Licin, dari Batu Licin ke sini. Sebelumnya itu dari Bontang, di sini saja, nanti pulang ke Soke baru lanjut ke Pali. Dari Pali ke baru Palujanan di Desa Batua. Iya. Di Akbar di sana, dari situ kembali lagi ke Parigi, dari Parigi itu baru ke Malaysia 9 hari.
Jadi putar-putar. Saya itu berangkat selalu sendiri dan tidak punya tim. Saya tidak ada tim media yang rekam apa enggak. Karena saya diberitahu ulama jangan. Saya itu pantangannya cuma dua. Kalau ceramah di kampung jangan coba-coba jemput karena saya tidak datang. Yang kedua jangan pernah bicarakan amplop. Kalau bicarakan amplop itu saya tidak datang. Saya itu Pak tidak pernah melihat berapa isinya. Kenapa? Karena ulama kita. Saya sudah 3 kali mau berhenti ceramah, tapi selalu dinasihati jangan. Lanjutkan itu. Tasawuf itu harus tetap diajarkan karena kalau ilmu ini hilang bahaya. Tidak semua orang bisa menjelaskan ilmu ini. Sesuanya pun berat. Tapi guru tak bilang akalina, kau bikinlah tempat setiap uang yang kau dapat masukkan ke situ, jangan pernah buka. Jadi saya itu bikin perjanjian dengan istri. Amplop yang dikasih itu saya kalau jalan itu pasti bawa uang sendiri. Masukkan di situ, kalau saya butuh baru minta. Saya sudah kasih tahu istri, kalau kau kasih tahu saya jumlahnya kita cerai. Dan saya tidak pernah tahu kenapa kita penceramah itu kalau pergi khutbah misalnya dikasih misalnya 50.000, panitianya menelpon pasti muncul iblis itu mengatakan 50.000, dan itu tidak bisa hilang. Keikhlasan tidak bisa masuk ke situ karena sudah terganggu. Itu juga kuncinya Pak. Makanya Luther mengatakan jalan terbaik jangan kau pernah tahu berapa isinya. Iya, itu juga kuncinya. Makanya hal seperti ini berat. Kita anggap ini dakwah itu mengarah orang muda. Ini susah Pak. Bisa saja kita dai yang paling cepat masuk neraka dibanding jamaah. Iya. Makanya ada hikmahnya itu jadi orang bodoh Pak. Orang bodoh itu enak karena kalau ditanya kenapa kau lakukan, saya tidak tahu. Selesai, bebas dia. Kalau ustaz yang melanggar itu bahaya 2 kali lipat. Kau sudah larang orang tapi kau masih lakukan. Ini jadi masalah. Makanya hikmahnya jadi orang bodoh sama dengan orang miskin Pak. Saya bilang orang miskin itu santai sekali. Pemerintah itu pusing pikirkan bagaimana mengentaskan kemiskinan. Bikin pelatihan di hotel 7 malam 7 hari tidak tidur, capek. Padahal orang miskin minum kopi di warkop itu tidak pernah pusing. Pemerintah pusing, dia enak-enak dulu. Tidak ada beban. Main domino lagi. Padahal pemerintah sudah pusing pikirkan, kok cara mengentaskan kemiskinan, dia ngopi di warkop Pak. Nah, iya. Begitu, makanya kehidupan ini yang pelong itu begitu, santai saja, tidak usah pusing. Urusan kita kan cuma 2, berbuat dan berdoa, berusaha dan berdoa. Urusan terakhir kasih Allah, dia yang urus. Banyak orang pusing itu karena dia mau urus urusannya Allah. Ada situ. Kita akan 45 lu berbuat saja, kemudian setelah itu berdoa kepada Allah. Serahkan ke dia, nanti dia tentukan. Jangan pernah hitung-hitungan Pak kalau urus agama. Tidak bakalan selesai itu karena Allah bilang oh ya pintar kau menghitung, kau hitung. Makanya tawakal itu penting. Ini sih wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang tawakal itu dilepaskan dari masalah. Kenapa? Karena dia berserah diri kepada Allah. Kan itu kuncinya. Makanya jangan hitung begini enggak, rugi kita itu Pak. Stres kita. Makanya ke Pak Baru Nasr itu kan biasa. Makanya penjual ini saya bilang mestinya jangan menjual 24 jam lapangan. Tidak, istirahatkan diri. Coba kita hitung Pak, 40 tahun kita menjual, itu keluarga terbengkalai. Nanti 40 tahun berarti umur kita 50 tahun. Baru kalau kita mau merawat anak-anak umur sudah tua. Tidak ada waktu untuk bersama dengan anak-anak. Coba lihat ini. Karena begadang dulu setiap hari kena penyakit, masuk rumah sakit, uang yang dipakai tadi hasil dagangannya ini dipakai lagi rumah sakit. Kapan kau nikmati hidup? Kan itu. Makanya saya selalu mengatakan, sesibuk apapun seorang laki-laki mesti sisakan waktu untuk keluarga. Saya itu sudah target waktu ini harus sama istri dengan anak-anak. Ini harus ke sini. Saya kasih tahu kau mau kemana. Kenapa? Biarkan dia merasakan bahwa orang tuanya ada di sisi. Itu penting. Kadang-kadang kita ini keluar mau sebegini mata apa ini mata apa menjual. Jangan. Rezeki itu sudah diatur Pak. Allah sudah tetapkan. Ada malaikat yang disuruh bagi. Tidak mungkin salah bagi. Iya. Apa itu? Cuma
Maka kita perlu pancing supaya datang. Desa kimamet tau? Ya kumamengi na tadi alati ya romengi rolati untuk balele atau untuk pamengi? Hah? Iya ko balele aja tatarineng alati na batapel. Apa gitu? Makanya kalau orang mancing dia kasih cacing itu bukan untuk ikan, untuk kita. Kalau untuk ikan jangan pakai pancing, cacing saja dilempar. Makanya sedekah itu tidak pernah untuk orang miskin, itu selalu untuk kita. Cuma cara menarik rezeki pintunya harus melalui itu. Makanya Allah kasih tahu man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Kasih saya satu baru saya kasih kau 10. Begitu. Dan tidak ada orang yang rajin sedekah itu miskin, tidak ada. Rata-rata yang paling itu yang tersiksa. Iya. Itu kuncinya. Coba saya kasih tahu. Pernah lihat mobil tangki dong? Foto palura solar. Mobil tangki kan 50.000 liter solar dia bawa. Tapi kenapa itu mobil kehabisan solar? Tangki bensinnya. Karena tangkinya 50.000. Baru dia kehabisan solar. Karena tidak ada salam dari tangki besar masuk ke mesin. Walaupun sekian banyak rezekimu di lauhul mahfuz, kalau kau tidak buatkan jalur turun, itu tidak bakalan turun. Dari situlah kita disuruh sedekah, membantu orang lain. Itu kuncinya. Makanya kalau 2.000 ya pipet. Lewat celengan kasih 2.000, ini pipet, putus-putus. Kalau 100.000, itu langsung pipa besar. Lancar. Ya kan begitu. Makanya Gus Dur itu pas jadi presiden dia rubah gambar uang. Uang 100 Soekarno pakai songkok, pakai jas rapi. Uang 1.000 dia kasih pakai murah. Pakai parang, tidak pakai parang. Kenapa? Dia kasih tahu, kalau mau ke kebun, ambil uang yang tidak pakai baju, pakai parang. Kalau mau ke masjid, cari yang pakai songkok sama pakai gas. Makanya uang 100 itu pernah pura mapangewasi di sisa kue. Bersamaan dicetak di bank, dicetak di pabrik uang. Pas keluar pisah, lama baru ketemu. Pas disiratuin arun itu disesapun lah, kira boleh. Dapat hasil. Kau dari mana? Berapa bulan ya Allah? Kenapa itu badanmu nah hancur-hancur ya? Nah buru-buru do tuh degaga gitu model gue. Kita menyenasa gitu di rapi mopi ya. Maka dia di gue makomin dia itu kasih apa atau dia pojok kamu. Iya. Maka dia diserat itu siapa kok kantor apa cama dia untung kok. Siapa kok Pak Baluote Pak Balu motor weekend kok boleh nasa ko dia mamaya Pak Baluoni itu. Tapi macam ini di sisa gue nasa di siratu jangan mau borong angka toon roh dia nang kau untuk ko nasa ken nasa kecilengan nama sini. Maka di siratu nasa angka muka yan ni kuya igat tagi sorong ate matama. Iya. Hanya agama itu sebenarnya Pak begitu. Allah itu sudah mengatur. Makanya Imam Tasyafi itu berdebat dengan Imam Malik itu sampai subuh itu. Makanya Imam Tasyafi rezeki sudah ditetapkan sebelum kau lahir Allah sudah catat. Malaikat disuruh bagi tidak mungkin. Imam Malik mengatakan, Imam Tasyafi mengatakan tidak. Rezeki itu harus diusahakan. Makanya Imam Tasyafi dia. Ya kereson apa makanya Imam Malik tidak. Rezeki itu nggak usah kau cari, karena kalau kau ke pasar cari rezeki itu salah jalan itu. Aja. Dia mengatakan sudah ada malaikat datang sendiri itu. Makanya mata sapi manuel lagi mati maliwasa kau dia salah siaran. Iya. Mati kalau tinggal. Makanya Imam Malik dia kau maki itu berarti ada 7 usahamu yang menghasilkan.
Kalau mengatakan orang karena kuat dia kaya, buruh di pelabuhan yang paling cepat kaya. Iya, madali tata dusa orang desa nagari toka. Iya. Maka dah aku baca-baca pasugi tadi dengan ustaz mamotor maka pelan mana ustaz. Iya. Kau bilang permata ada simat, ada penjual permata Pak biasa masuk di Kalimantan. 3 koper permatanya, motornya motor CD. Iya. Di mana mengatakan bukan itu. Itu sudah ditetapkan oleh Allah. Maka saya mengatakan tidak. Mesti diusahakan karena Allah simpan rezeki di situ. Berdebat sampai subuh, tidak mau selesai. Selesai sholat subuh, Imam Tasabi keluar jalan-jalan di pekarangan masjid, kemudian di tengah kampung. Dia menemukan orang petik anggur. Dia singgah bantu, dikasihlah anggur 1 keranjang. Langsung makan Imam Tasabi, makan. Saya yang benar, Imam Malik tinggal di masjid belahan apa? Anggur itu dia membuktikan, dia bawakan Imam Malik ke rumahnya. Baru dia letakkan di rumahnya, Imam Malik mengatakan Alhamdulillah. Anggur itu tuh, dia bilang iya, maka Imam Malik pura kumona masam pada suku macina ada kaman regoro bilau dong aku pengalatan itu maka resonan pagi. Iya. Dan itu benar juga. Ini ditulis dalam kitab Ar-Risalah Ibnu Khaldun. Tapi ada kalimat di situ yang diteliti ulama sufi. Ada kalimatnya Imam Malik. Sesudah sholat subuh saya berdoa. Nah, apa doanya Imam Malik sehingga rezeki itu datang tanpa diusahakan dengan itu? Itu ada. Doanya pendek, dibaca kalau hari Jumat 70 kali atau 100. Doanya itu Allahumma kfini bihalalika an haramika wa ghanini bifadlika amman siwaka. Kemudian ditambah wasubbatu alayya rizqa subbatu rahmatin fa anta raja'a qalbil katsirin minal khabats. Itu. Jadi khabats. Selama ada rezeki di situ pasti kita. Itu. Apa lagi? Saya kesampaikan begini, saya terlalu jauh Pak, ini sudah 1 jam. Begini, kalau mau ikuti Rasulullah dengan meningkatkan cinta kepada Rasulullah, kalau mau tingkatkan perbanyak sholawat. Orang yang cinta itu banyak menyebut. Kemudian yang kedua ada pengaruhnya ketika disebut. Kalau anak muda Pak, dia suka sekali gadis, baru disebut ramlah. Nah itu berarti ada. Kalau orang bersalawat, pasti kalau ada gerakan dari dalam berarti sudah cinta. Kalau belum ada berarti belum cinta. Mahabbah itu berat, tapi mengenal itu agak lebih mudah. Maka kenali Rasulullah dengan banyaknya salawat kepadanya hingga tumbuh rasa cinta kepadanya. Itu kuncinya. Kalau mau ikuti Nabi Pak rahmatan lil alamin cukup 1. Di bawah. Oh ya sange rahmatan lil alamin ajak kasus saimi pada tak rupa tahu. Ini biasa. Ya mau bawah. Ya kok iya nanti kepake aman di kampung Pak Kapolsek tidak keluar nih. Badan Ramil tinggal di kantor. Jaksa tidak ada media putuskan persoalan. Kenapa? Kok aja tak selesai pada terluka tahu. Bu Imam aja tak selesai jamaah. Lagi baca lagu. Salah kalau dulu pada tahu imun indah tiba-tiba. Rasulullah katakan ketika engkau menjadi imam pendekkan bacaan. Dia tidak mengatakan percepat sholat, pendekkan bacaan. Kadang ada imam kalau dia imam dia ambil Allahnya itu sholat sekali sholat sedikit keluar kebalikannya juga makmum aja tersusai imam napaitan 2 ayat nak baca 5 kali betul logo no begitu iya iya itu suami jangan kasih susah istri disuruh macam ni dapur kasur sumur macam ni padahal dia di belanja ya kasih uang. Perempuan itu kalau kasih uang belanja Pak mesti ada uang yang dia pegang karena satu kekurangannya wanita kalau tidak ada uang yang dia pegang itu tidak tenang hatinya
Namun ika kami naligo kamu di nakatanitan ng hatinya itu. Iya. Begitu kuncinya. Jangan bilang oh sudah pas uang belanja, uang untuk anak sudah pas selesai. Tidak, kasih uang. Biarkan dia yang pegang. Pasti tenang hati. Walaupun tidak ada yang dia mau beli. Itu kuncinya perempuan. Jadi makun raya aja kasusay lakay tak makon di makobi dari Japan. Makanya nah laki-laki itu kalau syahwatnya naik, otaknya itu error. Tidak normal. Iya. Ini itu tidak normal. Biasanya nih kilo kantor. Kilo pasai, pasah. Pasti ada masalah. Makanya 90% perceraian terjadi itu karena pelayanan tidak sempurna. Itu saja kuncinya. Makanya saya mengatakan wanita juga kalau sama suaminya sudah kasih sayangnya bagus, pelihara dia dengan baik. Perbaiki sujudmu karena Nabi sudah berminta kepada Allah. Jika hamba, dia mengatakan begini, ya Allah, jangan engkau biarkan umatku jauh darimu. Ketika engkau memanggil dia dalam keadaan senang, dia tidak datang, maka panggil dia dalam keadaan susah. Makanya biasa ada orang Pak ketika akur-akur dengan mahabbah dengan suaminya apa, asik saja nonton sinetron, asik nonton dangdut. Sekalinya pacaran suaminya selingkuh, bangun-bangun tahajud, subhanallah. Karena begitu, kenapa? Allah memanggil dia dalam keadaan susah. Karena kau tidak sujud di tengah malam kalau tidak ada masalah yang turun. Itulah doanya Rasulullah. Jangan kau biarkan umatku jauh darimu. Ketika dia tidak datang, ketika kau panggil dalam keadaan senang, panggillah dia dalam keadaan susah. Saking tidak inginnya Rasulullah kalau kita jauh dari Allah. Jadi jangan melihat bahwa ini musibah. Dah, kalau selingkuh suaminya berarti ibu jarang sujud ketika senang sama semua keluarga. Itu kuncinya. Makanya saya mengatakan ketika ada nikmat maka tambah sujudmu di hadapan Allah. Maka pasti rezeki itu akan bertambah. Karena Nabi sudah doa. Itu kuncinya. La in zakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Itu dia. Begitu dia, Bu. Makanya servis baik-baik suami kita. Apalagi suami sekarang Pak tantangannya besar. Iya, perbandingan kan mungkin balik papa dia atau 1 banding 7 atau 1 banding berapa? Oh, 1 banding 10 ya. Kayaknya sudah meneliti Pak Asyik. Iya. Makanya kalau laki-laki menikah satu kan ada 6 perempuan yang tidak dapat bagian. Itu yang bahaya. Makanya itu biasa Pak sandala ini natawi ulawan ini natawi sepeda ini natawi maka kok ana mulai ini natawi. Iya. Kagak ini menilakai. Bahaya itu Pak. Itu nak dari itu nak bahaya itu bahaya ada janda itu. Tapi itu kagak itu kagak. Yang sekarang kan banyak perempuan jadi masalah. Masuk ke kamar, nyalakan lampu, kasih berdiri tausis, baru ambil HP, nyalakan kamera, video, baru pakai baju pendek, baru banyak. Aku pengen dimanja. Iya. Kata Bududa, bikin TikTok juga. Aku pengen memanjang. Ini perlu hati-hati sekarang. Kuncinya di situ. Makanya kalau suami, Pak, kalau gampang sekali. Kalau mau dikasih tenang, kalau mau berangkat antar ke depan pintu, salami cium tangannya. Kalau kita tahu suami ini biasa macam-macam. Ada doanya Nabi Adam itu ketika dia ketemu Hawa di Jabal Rahmah. Dia berikan di dalam Al-Quran. Wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna alaihi. Hafal itu dalam Quran surah Taha akhir ayat 39. Itu. Kalau itu dibaca, tapi kalau mau merantau jangan coba-coba baca karena tidak mau tinggal di kampungnya orang itu lebih dari 3 hari. Iya, dia natudon na Nabi Adam bukan si runtuh na Hawa ko Jabal Rahmah. Dia sanala teh pakai mampasikarawa. Selain doa itu biasa dia pakai. Tendre memang to makun rei itu na pakai. Itu bukan. Wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna alaihi. Kuncinya itu saja. Kemudian ini makun mereka begitu nih. Perbaiki saja, layani suami dengan baik. Senangkan hatinya.
makanan yang dijaga. Apalagi makunda itu lima kapal, ini bahaya. Kami itu nanti kami itu, apalagi yang banyak sekarang COD, rumah sanggara itu nanistan. COD semua. Menurut alatnya selingkuh dengan kudir. Nah, tidak pintar memasak. Pakaian tidak pernah dia cuci. Dapat di situ berkahnya wanita. Kalau mau masuk surga tanpa Pak, itu kuncinya di situ. Pokoknya pilih pintu surga mana saja kamu masuk. Yang penting suamimu ridho, jaga sholatmu dengan syahwat. Itu dia kunci. Tapi melo kita masuk surga masagina lalang itu letak. Pada kalau pasain ada nasib pasak, tidak antri. Apa itu? Yang pertama balas kebaikan, balaslah keburukan orang dengan kebaikan. Wala hindi cinta mapijalo ko. Kung kataw masike masakit, kung kataw milorogi majati milorogi malici. Ang kataw paujaki tarampi dici na mata. Yang kedua untuk kumakasibir waktu memana-mana tidur dan tahu. Ketika orang tidur kau bangun tahajud. Kemudian yang ketiga wajar tidur dan tahu makin renyah yung pedang. Beli bola sama cicil motor ini paling penting. Insya Allah, ada disuruh dari iya, itu di kuncinya. Iya. Ustaz aja musuh saya jamaah. Macara memakai terrati-rati mempatilutu na tayo di mo pananaw. Jamaah itu tidak sistas sampai 10 menit macara ko hindi kencang. Masing-masing pemerintah jangan siksa rakyat kita. Rakyat aja kasih pemerintah. Pemangkat itu makukuha Pak. Makanya tugiin kami itu kebasahan makanya tahu perisi ba tahu kasiasi. Dia ko sa Maninda Balikpapan ano nila gaga kita kasiasi. Tahu perri mereka. Isang sa kita kasiasi mero iman rin na gaga. Iya sa tahu perri ang kamotoro na may mangoto. Yan ang tuloy makigo surat katarang pura mampu jajak po. Paano kantor desa mabulawal ang tali mabelte. Tahu perlima nang yan to abo dari kesa na yan. Akhirul kalam Allahumma biqilaqan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.